Isu rekening Brigadir J yang dikuasai Ferdy Sambo sedikit demi sedikit mulai mengungkap fakta. Irjen Ferdy Sambo diduga sempat menguras isi ATM Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Uang tersebut diambil dari 4 rekening Brigadir J, saldo di rekening Brigadir J diduga berpindah tangan kepada Ferdy Sambo. Hal itu pertama kali dipertanyakan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Disebutkan, ada transaksi transfer sebesar 200 juta rupiah dari rekening Brigadir J pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah Brigadir J alias Brigadir Yosua ditembak mati di rumah dinas ex-Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo. Ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati kan begitu? Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan ini benar bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Coba kebayang gak kejahatannya? Orang mati, dalam hal ini almarhum, transaksi uang, mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib tuh. Dengan hebohnya informasi itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memberi tanggapan saat dikonfirmasi wartawan. Pihaknya, menurut Dedi, masih belum mendapatkan laporan terkait dugaan rekening Brigadir Yosua dikuras pihak Ferdy Sambo tersebut. Belum ada info, kata Dedi, Kamis 18 Agustus. Ia pun meminta agar awak media menanyakan dugaan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terlebih dahulu. Coba tanyakan ke PPATK dulu, reaksi Dedi. Berdasarkan informasi yang telah dihimpun, saat ini PPATK tengah berusaha menelusuri adanya transaksi janggal dari rekening Brigadir Yosua pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah Brigadir J meninggal dunia. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya melakukan pembekuan rekening terkait informasi tersebut. Menurutnya mengungkapkan pembekuan rekening dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menelusuri informasi tersebut. Ya sudah, kita telusuri. Bahkan kita sudah melakukan langkah antisipatif terhadap rekening-rekening tersebut. Langkah antisipatifnya dengan pembekuan rekening, kata Ivan saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, 18 Agustus 2022. Meski begitu, Ivan enggan menegaskan apakah rekening milik Irjen Ferdy Sambo dan para ajudannya dilakukan pembekuan oleh pihaknya. Pembekuan rekening, para pihak, saya tidak bisa sebutkan, ucapnya. Di sisi lain, Ivan mengungkapkan pihaknya akan menelusuri dugaan aliran dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan informasi. Selain itu, Ivan juga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri sebagai penyidik dalam kasus kematian Brigadir J. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan bahwa tanggal 11 Juli itu masih transaksi. Nah, kebayang gak kejahatannya? Orang mati mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib loh, nah itulah Indonesia, jelas Kamarudin. Kamarudin Simanjuntak meminta pihak kepolisian untuk mengusut dugaan tersebut. Terpisah, Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J mempertanyakan keberadaan aset milik putranya. Terutama aset dalam buku tabungan dan 3 kartu ATM Bank BNI, Mandiri, dan BCA. Meskipun ia tidak secara pasti mengetahui isi dan jumlah uang dalam ATM tersebut. Namun, ia meyakini pasti ada isinya karena bekerja selama ini gajinya pasti masuk ke rekening, tapi ia menyebut perlu pendalaman lagi terkait hal ini. Memang dari dulu saya bilang ke dia untuk berhemat karena ada rencana pernikahan tapi tidak tahu disimpan di rekening mana, ucapnya. Ia menyebut jika tidak ada kepentingan penyidikan pada rekening tersebut, ia meminta untuk segera dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan baru kita tahu isinya berapa, ujarnya. Samuel Huta Barat pun menyebut bahwa penyidik menyita uang 62,5 juta rupiah milik Brigadir J sebagai barang bukti penyidikan.
Hal ini diketahui Samuel saat sebagian barang milik Brigadir J diantar ke rumahnya beberapa waktu lalu. Namun ia tidak mengetahui alasan penyitaan uang cash tersebut, padahal ini bukan kasus penipuan. Lebih lanjut ia mengatakan jika uang tersebut disita untuk keperluan penyidikan tentu tidak apa-apa. Namun, jika tidak ada hubungannya maka lebih baik dikembalikan. Samuel berharap barang yang tidak berkaitan dengan penyidikan untuk dikembalikan. Ya dikembalikanlah, karena mau diapain lagi anak kita sudah meninggalkan, segera kembalikan ke kami orang tuanya, karena itu hak almarhum termasuk kami ahli waris, ujarnya. Sekian kabar berita yang dapat kami sampaikan. Tonton terus channel ini agar mendapatkan update berita lainnya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.